Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut ini adalah tugas ruang kolaborasi modul 2.1.A.5 tentang analisis skenario pembelajaran untuk situasi 3 kasus pada jenjang SMP. Ini adalah tugas dari kelompok 2. Berikut ini adalah pembimbing kami. Yang pertama ada Bapak Heri Juanda SPD, beliau adalah fasilitator. Kemudian ada Bapak Agus Karjani MPDI, beliau adalah pengajar praktik. Kemudian ada Ibu Mujilastuti SPD, beliau adalah pengajar praktik. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Suwito Adi Prasetyo. Yang kedua ada Bu Dwi Ratih Kesumadewi. Yang ketiga ada Bu Diadra Finalistiani. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini adalah situasi 3, yaitu situasi yang terjadi pada jenjang SMP. Pertanyaan pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut kelompok kami, ada 2 kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu minat murid dan profil belajar. Sebenarnya, kebutuhan murid ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar. Namun, guru tersebut hanya memenuhi 2 kebutuhan saja, yaitu minat murid, yang bisa dilihat dari secara individu. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian secara berpasangan, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Kemudian, kebutuhan profil belajar bisa dilihat dari kegiatan guru yang mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan minat belajar ditentukan dengan memberikan tugas yang berbeda-beda, baik secara individu, berpasangan, maupun tugas dalam bentuk kelompok kecil. Kemudian meminta murid menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian kebutuhan profil belajar murid ditentukan dengan mendorong murid memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang digunakan guru ada 3 macam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, guru menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai bahan pembelajaran. Kemudian untuk diferensiasi proses, diskusi seluruh kelas, yaitu kelompok besar, tugas individu, berpasangan, dan kelompok kecil. Kemudian untuk diferensiasi produk, adanya tugas individu sesuai dengan kemampuan murid dan menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut melakukan 3 penilaian, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Tes diagnostik dilakukan dengan memberikan tes diagnostik berupa diskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Kemudian tes formatif dilakukan dengan memberikan tugas yang berbeda-beda, baik secara individu, berpasangan, maupun tugas dalam kelompok kecil, yaitu individu membuat iklan, berpasangan memberi pendapat untuk teman, kelompok kecil mengerjakan T-chart kelebihan dan kekurangan jenis iklan tertentu. Kemudian tes sumatif dilakukan dengan memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario yang diberikan. Demikianlah tugas dari kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.